Berapa di antara saudara yang setiap hari melihat berita, baca berita, entah itu di media sosial, atau di TV, atau di tempat yang lain saudara membaca atau menonton? Dan bagaimana perasaan saudara dengan kondisi negara kita akhir-akhir ini? Kalau lihat kondisi bangsa kita yang tampaknya rumit, bagi beberapa orang tampaknya banyak kerusakan, bagi beberapa orang tampaknya sulit untuk dipulihkan. Mungkin beberapa di antara kita, atau bahkan mungkin banyak di antara kita yang berpikir, aduh negara kita ini kok gimana ya? Masih ada harapan nggak ya? Mungkin nggak jadi lebih baik ya? Sampai kapan ya kesulitan ini bakal berlangsung ya? Sampai kapan ya ekonomi bakal melambat begini ya? Kapan ini bangkit lagi? Dan saudara, karena melihat kondisi yang terus-menerus, melihat program negara dipakai untuk menghambur-hamburkan uang, keadilan, sulit diperoleh di pengadilan bahkan, kecuali viral. Waktu kita melihat orang yang tidak bersalah dituntut hukuman berat, sementara yang bersalah malah tampaknya bebas. Bagaimana perasaan kita melihat semua ini? Dan beberapa di antara kita, saudara, mungkin berpikir, aduh, udah males deh mulai mikirin negara. Kayaknya susah punya harapan deh. Dan kapan terakhir kita mendoakan negara kita, saudara? Kapan terakhir kita mendoakan kota kita? Atau kita sudah bahkan sampai di posisi di mana kita berpikir, doa juga kayaknya nggak ada gunanya deh, nggak ada harapan. Hal yang sama, saudara, juga mungkin berlaku saat saudara melihat keadaan saudara sendiri. Saat saudara melihat rumah tangga terus-menerus bertengkar, hubungan suami istri tampaknya semakin renggang, orang tua dan anak juga renggang. Saat saudara melihat kondisi keuangan yang tidak kunjung membaik secara pribadi. Waktu saudara melihat bahwa doa-doa saudara, ada yang sudah saudara doakan bertahun-tahun, tapi belum kelihatan jawabannya. Mungkin hati kita mulai lelah, dan lagi-lagi kita mulai tidak lagi terlalu berharap daripada kecewa. Saudara, pertanyaan ini mungkin muncul dalam hidup kita. Masihkah ini mungkin dipulihkan? Apakah keadaan bisa berubah? Atau semuanya sudah terlambat? Faktanya, saudara, dalam hidup kita, memang akan ada masa-masa ketika keadaan tampak begitu parah, kerusakan terlihat begitu besar, dan harapan terasa terlalu kecil. Dan kita mulai terbiasa untuk sudah deh, jangan terlalu berharap. Kita mulai menurunkan ekspektasi kita. Bahkan tanpa sadar, kita mulai berhenti berdoa kepada Tuhan. Hari ini, saudara, hari ini, Roh Kudus mau bicara kepada setiap kita melalui firman Tuhan hari ini, bahwa percayalah bahwa di dalam Tuhan tidak ada bangsa, tidak ada keluarga, tidak ada pribadi, tidak ada hidup yang terlalu hancur, terlalu rusak, terlalu sulit bagi Tuhan untuk dipulihkan. Amin, saudara? Amin. Sepanjang bulan ini, kita merenungkan dari kitab Mazmur. Betul nggak ya? Dan tahukah saudara, Mazmur adalah sebuah kitab yang ditulis berupa doa dan nyanyian. Dan yang menarik dalam Mazmur adalah, itu bukan cuma berisi lagu-lagu dan doa-doa yang penuh hal-hal positif. Mazmur berisi ungkapan manusia yang sangat jujur di hadapan Tuhan. Dan karena itu kita bisa menemukan ada ucapan syukur, ada pengharapan, ada kemenangan, ada penyembahan, ada sukacita. Tetapi sekaligus juga di dalam Mazmur, di dalam doa dan nyanyian orang percaya, kita bisa menemukan ada tangisan, ada teriakan, ada pergumulan, ada ketakutan, ada pertanyaan, ada kecewa, sakit hati, dan ada masa-masa di mana seperti saya dan saudara, seakan-akan pemazmur berkata, kok Tuhan nggak kelihatan ya? Kok Tuhan jauh banget ya? Mengapa itu bisa terjadi? Saudara perlu tahu, karena Mazmur ditulis oleh manusia yang hidupnya tidak selalu baik-baik saja. Mazmur ditulis oleh orang-orang seperti saya dan saudara yang terus bergumul dalam hidup nyata, tapi mau belajar terus jujur kepada Tuhan, mengharapkan sesuatu terjadi. Dan karena itu, saudara, saya berharap saudara mau melihat dari sebuah Mazmur hari ini, dari Mazmur 126 ayat 1-5. Mazmur 126 ayat 1-5, mari kita buka sama-sama, karena Mazmur ini bicara tentang pemulihan hidup saudara. Dan apa yang terjadi pada masa lalu, dan apa yang kita bisa pelajari dari situ,
Bahkan apa yang kita bisa imani dari Tuhan kita masih sama. Mazmur 126, ayat 1 sampai 5, mari kita buka, dan kita bakal baca bersama-sama. Kalau boleh buka di handphone saudara, Mazmur 126, ayat 1 sampai 5. Udah ketemu? Mazmur 126, ayat 1 sampai 5. Kalau sudah dibuka handphonenya, udah dibuka, kita bakal baca sama-sama. Sudah? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, mari kita sukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil bawa bekas-bekasnya, saudara. Sampai ayat 6. Saudara, Mazmur 26 adalah Mazmur yang bicara tentang pemulihan hidup. Dan Mazmur ini lahir dari pengalaman umat Tuhan yang pernah benar-benar hancur, yang pernah benar-benar rusak, yang pernah benar-benar sulit bahkan dibuang. Mereka pernah merasakan kehilangan banyak hal, saudara, bahkan semua hal mereka kehilangan, dan mereka berkata, mustahil deh ini pulih. Udah deh, gak ada harapan. Tapi apa yang bisa terjadi, saudara? Di tengah pengalaman itu, mereka melihat sebuah kenyataan besar bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sama pada masa kini, sanggup melakukan pemulihan yang melampaui apa yang kita baca, apa yang kita bisa bayangkan, doakan, atau pikirkan. Dan karena itu, ada 3 pesan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Untuk diri kita sendiri, terhadap kehidupan kita sendiri, maupun kehidupan bangsa kita, saudara. Ada 3 pesan. Yang pertama adalah, jangan berhenti berharap. Ngomong dulu kanan kiri, jangan berhenti berharap. Mengapa? Karena sekali lagi Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita di luar dugaan kita. Di luar apa yang kita bisa bayangkan bahkan. Apa yang kita bisa doakan. Dan karena itu di ayat 1 tadi dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Apa itu Sion? Sion itu bicara tentang sebuah bangsa. Sebuah negara namanya Israel. Sion itu bicara tentang umat Tuhan, orang-orang percaya. Dikatakan waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Apa maksudnya mereka sampai ngomong, kok kayak mimpi ya? Kok kayak sulit dipercaya ya? Mereka merasa ini nggak mungkin terjadi, tapi terjadi loh. Mimpi bukan ya? Itu maksudnya ayat ini, saudara. Dan untuk mengerti firman Tuhan ini, saya harus mengajak saudara mendengarkan cerita sejarah tentang orang Israel. Akan ada 2 sejarah yang kita dengarkan pagi hari ini, saudara. Tapi saya berharap ini bukan cuma jadi pengetahuan, tapi 2 cerita sejarah ini bakal menjadi sesuatu yang menguatkan kita. Menguatkan keadaan kita pada masa kini, saudara. Yang pertama adalah, mengapa orang Israel berkata, waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Sesuatu yang nggak mungkin terjadi, tapi terjadi, saudara. Saya perlu saudara tahu tentang sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel itu dimulai dari satu orang yang dipanggil Tuhan, namanya Abraham. Abraham dipanggil keluar dari negaranya, dia dijanjikan bahwa kamu bakal punya sebuah bangsa yang besar. Keturunan kamu bakal banyak. Karena itu, ayo Abraham pergi keluar, bawa keluarga kamu, dan akhirnya melalui Abraham dan anak cucunya, lahirlah sebuah bangsa yang namanya Israel. Dan saking besarnya Israel, saudara, akhirnya mereka, karena masalah, mereka harus pergi ke negara yang lain, mencari makanan, ke negeri Mesir. Waktu di Mesir, apa yang mereka harapkan? Punya tanah, punya negara, punya bangsa, akhirnya nggak jadi kenyataan. Mengapa? Karena di Mesir mereka akhirnya diperbudak. Mereka dijajah, mereka disiksa selama cukup lama, saudara, puluhan tahun. Dan waktu itu terjadi, Tuhan berjanji mereka bakal bebas. Dipanggillah seorang namanya Musa. Musa memimpin mereka,
keluar daripada Mesir, dikatakan pergi menuju tanah perjanjian. Tanah yang mereka janjikan. Lalu mereka diajak keluar, dan setelah Musa memimpin mereka keluar, penggantinya Yosua memimpin mereka dengan baik juga. Setelah Yosua meninggal, siapa penggantinya? Hakim-hakim. Dan di masa hakim-hakim, saudara, dikatakan bahwa pada masa itu, orang hidup apa yang baik, apa yang benar, apa yang buruk, apa yang salah. Dikatakan di masa itu, semua orang bebas berpikir sebebas-bebasnya. Nggak ada hukum, nggak ada aturan. Kamu mau ngapa, silakan. Lakukan saja. Mereka lagi-lagi melupakan bahwa ada aturan Tuhan, ada perintah Tuhan yang harus dilakukan. Mereka hidup sebebas-bebasnya, sehancur-hancurnya. Dan pada masa itu mereka berkata, ini kacau banget nih. Kita harus punya sebuah kerajaan. Lalu mereka sepakat membentuk sebuah kerajaan namanya Kerajaan Israel. Raja pertamanya siapa? Saudara masih ingat? Saul, betul. Dan Saul memimpin dengan cukup bagus sebenarnya. Lalu dia digantikan oleh Raja Daud, memimpin dengan lebih bagus lagi. Setelah Raja Daud memimpin dengan sangat bagus, digantikan oleh Salomo anaknya. Salomo membangun bait Allah di Yerusalem. Sangat bagus memimpinnya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Setelah Salomo meninggal, dipimpin oleh anak-anak yang berikutnya, kerajaan itu terpecah jadi dua. Mengapa? Karena satu hal. Pertama, politik. Semua raja berebut kuasa. Kenapa lagi? Korupsi. Negara itu hancur jadi dua. Kenapa lagi? Karena apa lagi? Karena nggak ada lagi keadilan. Semuanya kacau. Para penguasa bertindak seenak-enaknya, yang di bawah juga bertindak seenak-enaknya. Semua jadi kacau, saudara. Dan pada waktu itu terjadi, Tuhan udah kasih tahu mereka, kalau kamu terus-menerus lakukan ini, penyembahan berhala, korupsi, dosa-dosa yang lain yang sangat parah, Tuhan bilang, lewat para nabi, kalau kamu terus-menerus begini nggak bertobat, aku bakal buang kamu. Kamu sudah pernah dijanjikan, bakal punya tanah, bangsa, negara sendiri. Kamu udah dapat apa yang dijanjikan, tapi kalau kamu terus-menerus melakukan ini, apa yang sudah diberi, bakal ditarik lagi. Dan karena mereka nggak mau nurut, mereka nggak mau bertobat, akhirnya mereka, orang Israel, tanahnya, negaranya, bait sucinya, semua dihancurkan. Semua penduduknya dibawa ke negara Babel, negara Asyur. Dan mereka di sana, sekali lagi, kembali lagi kayak dulu, mereka dibuang, diperbudak, dijajah, pergi ke negeri asing. Selama berapa tahun, saudara? Kira-kira 70 tahun. Di waktu itu terjadi, waktu mereka dibuang ke Babel, ada dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah orang-orang yang berkata, aduh, memang aku dulu salah. Aku dulu bikin dosa. Aku dulu lakukan banyak kesalahan. Aku memang pantas dihukum Tuhan. Aku memang pantas dibuang. Aku ngaku, aku salah. Tapi ada juga kelompok kedua, yaitu kelompok orang-orang yang berkata, kaget dulu. Aku hidup baik-baik. Aku usaha baik-baik. Aku kerja baik-baik, aku udah lakukan dosa kayak orang-orang itu. Tapi aku jadi korban, aku juga terbuang. Aku juga dibuang ke sana, aku juga ngalamin penderitaan yang sama. Kok Tuhan nggak adil ya? Dan selama 70 tahun, mereka mengalami itu, saudara. Mereka berpikir sekali lagi, mereka pernah punya janji manis, mereka pernah dapatkan semua itu digenapin, mereka udah pernah nikmati hidup sangat makmur, lalu mereka akhirnya dibuang. Selama 70 tahun, kalau saya jadi mereka juga, mungkin saya juga bakal sudah berhenti berharap. Mau ngapain lagi juga pulang. Kota kita juga udah hancur. Yerusalem juga sudah hancur. Sampai sana, kalaupun kita pulang, kita mau ngapain? Tanahnya juga hancur udah.
Siapa juga yang bakal selamatin kita kali ini? Musa nggak ada, Yosua nggak ada, pemimpin nggak ada. Siapa yang bakal selamatin kita keluar dari negara ini? Babel. Mereka udah berhenti berharap. Hidup Bella baik-baik jadi budak. Kalau kerja benar, minimal tidak digebukin. Selesai. Dan di waktu itu, waktu mereka sudah tidak punya harapan, tiba-tiba, saudara, mereka mendapatkan kabar bahwa pemerintahan Babel diambil alih oleh negara Persia. Dan raja pertama negara Persia yang ambil alih itu keluarin sebuah pengumuman. Kita baca sama-sama, saudara. Dari 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada tahun pertama, zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk mengenalkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumuman ini, beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah bagi di rumah Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Saudara, perintah inilah yang buat mereka berpikir, ini mimpi bukan ya? Waktu mereka lagi mikir, siapa yang bakal nyelamatin mereka? Siapa yang bakal izinkan mereka pulang? Kalau pulang pun, bait Allah sudah hancur, siapa bakal bangun? Lalu tiba-tiba, mereka dapat berita ini. Lalu mereka berkata, ini mimpi bukannya? Mimpi bukannya? Karena berita ini bukan cuma kabar baik, ini adalah pembalikan total. Mungkin kalau kita jadi mereka, kita pikir salah makan apa Kores ini semalam? Mimpi apa lah dia semalam tiba-tiba dia keluarin perintah ini, saudara. Karena berita ini membuat pembuangan jadi boleh kembali. Dari perbudakan kembali menjadi orang bebas. Dari kehilangan semua kembali punya harapan. Dan karena itu di ayat kedua respon mereka adalah apa dikatakan? Mulut kita penuh dengan tawa dan kita dengan sorak-sorai. Dan dikatakan di ayat kedua dikatakan bangsa-bangsa lain pun ngomong sama orang Israel. Apa yang terjadi ini? Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Ayat 3 pun akhirnya mereka berkata, Tuhan memang telah melakukan perkara besar kepada kami semua. Saudara tahu, apa pesan ini untuk kita hari ini? Sesulit apapun keadaan kita hari ini, setipis apapun harapan yang tampaknya kita miliki, kita boleh percaya Tuhan itu masih ada. Tuhan bisa membuat pemulihan total untuk negara kita, untuk kehidupan kita pribadi. Tuhan bisa membalikan keadaan. Tuhan bisa menjawab permohonan kita. Waktu kita doa, siapa sih yang bisa nolong kita? Siapa yang bisa buat negara ini pulih? Kita nggak punya jawabannya, kita nggak punya gambarannya, kita nggak punya bayangannya. Tapi sekali lagi, mari kita terus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa. Lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan, doakan, atau pikirkan. Amin? Karena itu, jangan berhenti berharap. Terus berharap sama Tuhan. Berikutnya apa? Jangan berhenti berdoa, saudara. Mengapa? Karena Tuhan belum selesai bekerja kok. Ngomong kanan kiri, Tuhan belum selesai bekerja. Waktu mereka di ayat 4 dikatakan mereka udah pulang nih. Mereka kembali dari Babel ke Yerusalem, ke kota-kota di sekeliling Yehuda. Apa yang mereka temukan di sana, saudara? Sama, kesulitan. Mengapa sulit? Karena di Babel mereka diperbudak, di Yehuda mereka balik ke Yerusalem, semuanya masih hancur. Di sana sulit, balik ke negeri sendiri juga sulit. Mereka udah lihat Tuhan bekerja kok. Hebat banget nih Tuhan nih. Kasih pengumuman, kita semua boleh pulang. Ayo kita pulang. Mereka semua pulang. Sampai ke Yerusalem,
Sampai ke kota Yehuda, mereka menemukan apa? Tanahnya hancur. Rumahnya hancur. Kotanya nggak ada. Mereka lihat Tuhan sudah kerja kok. Tapi Tuhan belum selesai. Dan karena itu mereka berdoa di ayat keempat, kalau tadi ingat. Mereka berdoa, Tuhan pulihkanlah keadaan kami. Ada masa-masa saudara di mana kita melihat tangan Tuhan sudah kerja. Tapi belum semuanya selesai. Kita boleh terus berdoa sama Tuhan. Tuhan pulihkanlah keadaan kami. Dan ini yang menarik saudara. Waktu Tuhan berkata pulihkanlah keadaan kami. Mereka berkata apa? Pulihkanlah keadaan kami seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Apa itu tanah Negeb saudara? Tanah Negeb adalah sebuah daerah di bawah Yehuda, sebuah daerah yang betul-betul biasanya itu betul-betul memang kering, nggak ada air. Tetapi walaupun mereka nggak punya air, ada aliran-aliran sungai kecil-kecil begini yang biasanya nggak ada airnya. Dan Alkitab menyebut itu sebagai batang air, atau istilah sekarang adalah aliran sungai kecil. Waktu mereka berdoa tentang ini, mereka doanya aneh, saudara sebenarnya. Pulihkanlah keadaan kami seperti engkau memulihkan batang air di tanah Negeb. Mengapa mereka berkata demikian? Ini ceritanya, saudara. Ceritanya adalah tanah Negeb biasanya memang seperti ini. Tetapi, walau jarang terjadi, tapi pernah terjadi, waktu musim hujan mulai turun, hujannya tidak besar, bukan hujan badai, bukan peristiwa besar. Waktu hujan mulai turun, di musim hujan, tiba-tiba, pelan-pelan, batang air kering ini bakal mulai terisi air. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Pelan-pelan. 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 Kapan terjadinya? Nggak setiap tahun. Bahkan dikatakan jarang terjadi. Cuman orang Israel ingat, ada masanya kok, tanah kering kayak begini saja nih, Tuhan bisa pulihkan. Pernah kejadian, kapan? Jarang sih. Tapi pernah. Waktu hujan mulai turun, pelan-pelan, ini terisi, dan bahkan waktu sudah terisi, airnya bisa sangat kencang, sampai jembatan pun bisa rubuh, dikatakan menurut cerita sejarahnya. Dan mengapa orang Israel berdoa, pulihkanlah keadaan kami, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Karena mereka ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku nggak kebayang sih, bagaimana keadaan kami bisa pulih. Tapi pernah kok Tuhan terjadi. Itu loh, tanah Negeb. Pernah. Jarang, tapi pernah. Engkau pulihkan dari tanah kering, jadi menjadi tanah yang subur. Mereka doa sama Tuhan begitu, Tuhan, kalau kau mau, keadaan yang begitu parah pun, kayak tanah Negeb, kering, hancur, penuh abu, engkau sanggup mengubahnya, menghidupkannya kembali. Dan karena itu Tuhan mengajar kita begini di ayat keempat. Mari kita punya iman, tidak berhenti pada apa yang kita lihat saat ini. Yang kita lihat saat ini, mungkin kayak tadi, tanah Negeb kering, hancur, nggak ada hasil. Tapi mari kita berdoa, terus berharap, bukan karena kita tahu kapan Tuhan bakal bertindak, tapi karena kita mengenal Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan. Kalau Dia mau, Dia bisa lakukan. Karena itu, mari jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap. Berdoalah bagi pemulihan kotamu. Berdoalah bagi pemulihan negaramu. Berdoalah terus. Jangan berhenti berdoa bagi pemulihanmu secara pribadi. Baik kesehatan, finansial, relasi, doakan. Emangnya ada harapan untuk negara kita contohnya.
Emangnya ada harapan? Kalau kita baca berita tiap hari, mungkin kita geleng-geleng kepala mikir, ada harapan enggak Indonesia ini? Tapi saudara, ini yang menarik. Kita sejarah kedua, saudara. Dan ini sejarah tentang negara lain. Dan saya berharap saudara menemukan sebuah perjalanan iman di sini. Saudara, kebanyakan kita pada masa ini, kita kagum dengan sebuah negara namanya Korea Selatan. Betul? Kita nonton filmnya, ada banyak anak-anak muda dengar lagunya. Tapi tahukah saudara sejarah Korea Selatan seperti apa sih? Ini menarik nih, ini bakal ada hubungannya dengan Indonesia, saudara. Apa Korea Selatan? Korea Selatan sekarang adalah sebuah negara yang makmur, yang maju, teknologinya maju, pemerintahnya maju, semuanya maju bagus. Tapi tahukah saudara bahwa negara Korea awalnya adalah sebuah negara kerajaan yang makmur, sangat kuat, terkenal di masa itu sebagai negara yang budayanya kuat, pendidikannya bagus, pemerintahnya bagus. Orang-orang di Korea semua bangga jadi orang Korea. Namun pelan-pelan saudara, apa yang terjadi lagi-lagi? Politik merusak. Raja-raja saling berebut kekuasaan, saling berebut wilayah. Anak-anak raja-raja hidupnya kacau-kacau. Korupsi terjadi di mana-mana. Ketidakadilan terjadi. Negara itu yang sangat bagus, kerajaan Korea, lama-lama mulai turun. Waktu mereka mulai turun, mulai hancur, negara persis di sebelah mereka itu mulai maju. Namanya negara apa, saudara tahu? Ada yang bisa tebak? Negara apa? Jepang, saudara. Ada di situ nggak ya harusnya? Oh, ada tuh. Jepang. Waktu Korea mulai turun, Jepang mulai naik. Teknologi yang tambah bagus, pemerintahan tambah bagus. Dan pada akhir tahun 1800-an, sampai awal 1900-an, Jepang adalah sebuah negara yang paling kuat di Asia Tenggara pada waktu itu. Dan karena itu, saking kuatnya, Korea akhirnya dijajah Jepang, kita juga dijajah Jepang. Betul? Dan pada waktu itu terjadi, saudara. Orang-orang Korea sendiri, waktu saya baca sejarahnya, mereka berkata, aduh, salah deh kita, ini memang salah kita sih. Negara kita bagus-bagus, makmur, kita rusak sendiri nih. Waktu mereka kalah dari Jepang, mereka ngalamin sesuatu yang sangat parah, saudara. Mereka nggak boleh lagi pakai bahasa Korea, budaya Korea semua dihapus. Jepang benar-benar maksain semua orang pakai bahasa Jepang. Mereka semua berkata, habis deh Korea. Selamanya kita bakal jadi negara Jepang mulai sekarang. Namun sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan pada tahun 1945 terjadi. Apa yang terjadi? Akhir Perang Dunia Kedua. Betul? Jepang kalah lawan Sekutu. Lalu kita merdeka. Betul? Indonesia merdeka tanggal berapa? Oh ya, betul semua, 1945. Betul? Apa yang terjadi dengan Korea? Setelah tahun 45, Indonesia merdeka, Korea begitu lepas dari Jepang, malah perang saudara. Karena itu kita tahu sekarang ada Korea Utara, ada Korea Selatan, betul dimulainya kapan? Begitu mereka lepas dari penjajahan Jepang, mereka perang saudara. Dan situlah perang itu yang membuat perang itu berhenti. Saudara tahu nggak apa? Apa karena ada yang menang? Yang membuat orang Korea berhenti, itu bukan karena ada yang menang. Itu karena dua-duanya sudah hancur habis. Nggak punya lagi sumber daya. Ekonomi hancur. Mereka udah mulai berkata pada masa itu, aduh, udah deh capek perang, duit habis, tenaga nggak ada lagi. Oke deh. Dari masa itu, saudara, mereka kehilangan keluarga, rumah. Korea Selatan menjadi negara paling miskin di dunia. Sekali lagi, masa depan tampaknya suram dan penuh puing. Lalu apa yang membuat mereka mulai perlahan bangkit?
Ada banyak faktor, saudara, yaitu politik berperan penting, reformasi nasional terjadi, pendidikan diperbaiki, orang punya disiplin kerja, pembangunan dijalankan dengan bagus. Tetapi yang menarik adalah, ini yang menarik. Saudara boleh setuju, boleh tidak. Tapi ini yang saya baca. Yang menarik adalah waktu Korea mulai perlahan-lahan pulih, ada satu juga faktor penting yang Korea punya, yaitu apa? Gereja-gerejanya berkembang. Banyak orang Korea pergi ke gereja, karena apa? Sudah ngerasa nggak punya harapan lagi, cuma bisa doa. Nah, karena itu mereka pergi ke gereja, ngapain? Mencari pengharapan di dalam Tuhan. Mereka doa bahkan sampai pagi-pagi buta, jam 2, jam 3 pagi. Nggak bisa tidur mungkin di rumah, saudara. Mending ke gereja deh. Ayo sama-sama doa. Mereka doa pagi-pagi buta. Mereka bahkan pergi doa sampai ke gunung-gunung. Waktu saya baca sejarah ini, orang-orang ditanya, kenapa sampai harus pergi ke gunung buat berdoa? Ada yang ngomong, ya masih tergabung dengan kepercayaan yang dulu sebelumnya. Ada juga ngomong simple, kepala udah pusing, mau cari ketenangan, mau doa, pergi ke gunung deh. Mereka pergi ke gunung, karakter pribadi masing-masing. Dan mereka lakukan semua ini, pergi ke gereja setiap hari, berdoa dari pagi, dari subuh, pergi ke gunung-gunung berdoa. Mereka punya sebuah pola, disiplin yang konsisten. Dan di awal-awal Korea bangkit, orang-orang yang memimpin di dalam pemerintahan, dari yang paling kecil sampai ke tingkat menengah, adalah orang-orang yang konsisten pergi berdoa ke gereja, dan mereka terlatih untuk disiplin, punya komitmen, kerjakan yang terbaik. Dan itu yang membuat terpengaruh budaya mereka, budaya kerja mereka, budaya mental mereka terpengaruh dari kebiasaan mereka pergi berdoa setiap hari, meminta Tuhan memulihkan mereka. Dan hari ini, saudara, dari tahun 60 sampai hari ini, kita menemukan Korea yang nampaknya di awal, di tahun 45, lebih hancur daripada kita. Karena mereka bisa pulih. Mengapa? Nah, sekali lagi, kalau kita tidak berhenti berharap, kita nggak berhenti berdoa, kalau Tuhan turun campur tangan, sesuatu yang bahkan mustahil bisa terjadi. Amin? Amin? Karena itu, saudara, bagi negaramu, bagi kotamu, bagi dirimu sendiri, sekali lagi, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, dan tetaplah menabur, saudara. Jangan berhenti menabur. Jangan berhenti bertekut. Tetaplah menabur meski dari tengah mata. Ada kalanya, saudara, dalam hidup, kita menangis bukan karena kita nggak punya iman. Kita menangis justru karena kita sedang berusaha setia sama Tuhan. Dan saudara tahu, saudara perlu tahu, kita bersyukur bagi Tuhan adalah jiwa yang hancur, hati yang patah, semangat yang remuk, tidak pernah Tuhan pandang hina. Itu ada di dalam Mazmur 51 ayat 19. Jadi kalau saudara adalah orang-orang yang kadang-kadang di kantor, pergi ke toilet bukan buat pipis tapi buat nangis. Kalau adalah orang-orang yang bangun pagi-pagi lalu suka menangis, berdoa sama Tuhan, saudara perlu tahu, bagi Tuhan, hal-hal itu tidak Tuhan pandang hina. Bahkan bagi Mazmur, mau mengajarkan pada kita sebuah prinsip iman. Ayo terus bertekun, ayo tetap menabur. Mengapa, saudara? Dalam ayat 5 dikatakan, mereka menabur dengan air mata. Saudara bayangkan jadi orang Israel. Saudara pulang, ada di kota yang hancur lebur, yang saudara bawa pulang dari Babel, cuma dibekali benih. Pertanyaan yang penting adalah, kalau benih itu saudara tabur,
Apakah pasti tumbuh? Kalau saudara buka usaha hari ini, apakah pasti sukses? Belum tentu. Betul? Dan karena itu dikatakan mengapa? Orang-orang Israel dikatakan, mereka bingung nih. Benih ini mau ditabur, apa tunggu dulu nih? Harus tunggu dulu deh. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, baru aku tabur benihnya. Tunggu dulu deh. Gimana nih? Tapi di antara mereka, ada yang percaya gini loh. Tuhan sudah pulihkan keadaan, aku sudah boleh pulang, sekarang harus punya iman. Dan iman yang benar adalah iman yang berserah betul, tapi juga harus merupakan iman yang aktif. Bukan apatis atau pasrah. Waktu mereka sudah dikasih benih sebagai bekal, mereka udah boleh pulang. Bagi mereka adalah, kayaknya nggak masuk akal. Kalau Tuhan suruh aku pulang, aku pegang benih, aku nggak tabur. Meskipun, kalau aku tabur benih ini, pasti tumbuh nggak? Nggak ada kepastian. Betul? Apa yang terjadi? Kalau aku sudah tabur benih ini, aku siram-siram, aku rawat-rawat, setelah 3 bulan, 6 bulan nggak ada hasil, apa yang terjadi? Celaka lagi. Betul? Namun pada akhirnya, orang Israel dikatakan mereka tetap mau menabur. Karena mereka percaya begini saudara, bahwa masa depan ada di tangan Tuhan, bukan ada di tangan kita. Benih memang ada di tangan kita. Yang gerakan tabur memang tangan kita. Tapi mari kita percaya terus bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Dan Tuhan bilang begini, kalau kau sudah terus berdoa, kalau kau sudah terus berharap sama Tuhan, kau berdoa sama Tuhan, mari tanganmu, imanmu aktif, bertekun, aktif lakukan sesuatu. Dan walaupun kita menabur dengan menangis, kan ada rasa takut, ada khawatir, ada pergumulan, ada takut gagal bertumbuh, kita takut kehilangan semuanya. Tapi ini janji Tuhan buat kita, bahwa kalau kita mau bertekun, Tuhan berkata, air mata yang kamu keluarkan tidak bakal sia-sia. Firman Tuhan katakan apa di ayat 5 dan 6? Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, bakal apa? Ayat 5, coba dibaca lagi. Tolong istri saya baca ayat 5 dan 6. Menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkat-berkat. Itu janji Tuhan buat kita semua. Kalau kamu udah punya iman, aktif, tabur, bertekun, lakukan sesuatu. Asal kamu ingat, asal kita ingat, jangan percaya tangan kamu. Percaya masa depan ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Bahwa percayalah bahwa Tuhan bakal melihat setiap kesetiaan yang tetap bertahan dengan pergumulan. Tuhan melihat setiap doa yang tetap dinaikkan walaupun keadaan belum berubah. Tuhan melihat setiap langkah kecil, ketaatan yang kita lakukan meskipun kita sedang lelah dan kecewa dengan keadaan. Firman Tuhan berkata, akan tiba waktunya kita yang menabur dengan air mata, menangis sambil berjalan. Kita bakal mendapatkan hasilnya dengan sorak-sorai. Bagi Tuhan sekali lagi, musim menabur dengan air mata akan ada. Tapi percayalah, itu tidak berlangsung selamanya. Kita bakal menerima keadaan kita hari ini. Karena itu saudara, hari ini, sebagai penutup, di dalam firman Tuhan kita, banyak hal terjadi dalam firman Tuhan kita, perjanjian lama, perjanjian baru. Itu justru pada saat-saat tergelap, Tuhan membuat sesuatu yang bersinar sangat terang.
Tuhan buat sesuatu yang sangat besar terjadi, bahkan di saat-saat terburuk terjadi. Tiap kali kita lihat gelap, hancur, nggak ada harapan, jangan lihat di sini, saudara. Jangan melihat sini lalu kita berpikir, ini akhirnya nih, ini end game nih, ini akhirnya. Karena kalau kita sebagai manusia, kita lihat itu memang begitu, saudara. Tapi mari kita melihat ke atas. Nah, saudara tahu, dari perjanjian lama, kejadian, sampai kepada wahyu perjanjian baru. Setiap masa tergelap, ketika Tuhan turun tangan, itu menjadi sebuah peristiwa besar selalu terjadi. Dan puncaknya adalah kapan? Waktu Tuhan Yesus mati, disalib. Kita berpikir selesai nih. Gak ada lagi harapan. Para murid berpikir selesai nih. Gak ada lagi harapan. Tapi tunggu, bertekun, terus berdoa. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti bertekun. Pada hari ketiga, Yesus bangkit, betul, kita menerima semua keselamatan kita, dan hari ini juga, percayalah, apapun yang kita baca, kita dengar setiap hari di berita, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bertekun, termasuk apapun yang rusak di kehidupan saudara. Apa itu pernikahan, apa itu usaha, apa itu hubungan dengan orang tua, terus bertekun. Tuhan bakal pulihkan keadaan kita. Karena apa? Tuhan bukan cuma sanggup, Dia mau melakukannya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami untuk melihat Tuhan, memandang kepada Yesus, memandang kepada Allah Bapa kami, lebih daripada kami memandang apa yang ada di bumi saat ini. Tuhan tolong kami untuk tidak sampai melupakan kehadiran Tuhan. Waktu kami melihat keadaan kami sendiri, melihat keadaan bangsa kami, melihat keadaan kota kami, Tuhan jangan biarkan kami sampai melupakan ada Tuhan buat kami. Ada Tuhan buat negara kami. Ada Tuhan buat kota kami. Ada Tuhan buat keluarga kami. Ada Tuhan buat pribadi setiap kami. Dan kami mau memandang kepada Tuhan. Percaya tangan Tuhan lebih daripada tangan kami sendiri. Dan kami Tuhan Yesus, bila kami pulang dengan penuh harapan, dengan penuh iman, dan kami bakal bergerak, bertekun setiap hari, melakukan yang terbaik yang kami bisa, dengan iman kepada Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus, berkati semua kami, sampai saya berdoa, sama kita katakan,